Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Bertemu dengan Kurikulum Merdeka yang mencari tahu mengapa kurikulum perlu berubah, seperti apa dan karena apa. Cari tahu jawabannya. Saya Saadah Darul Jana akan membersamai Bapak Ibu guru yang hebat untuk menemukan jawabannya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita cari tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. W.B. Yeats mengatakan, pendidikan bukanlah mengisi wadah, tetapi menyalakan api pendidikan. Selanjutnya kita akan mengetahui peran dan fungsi kurikulum dalam pendidikan. Dalam pendidikan, fungsi kurikulum adalah memandu dalam proses belajar peserta didik, sedangkan peran kurikulum itu sendiri sebagai pedoman dan acuan dalam belajar. Adapun komponen kurikulum menurut Rep Taylor, tujuan apa sih yang ingin dicapai? Pengalaman belajar apa yang perlu disiapkan? Bagaimana pengorganisasian dalam pengalaman belajar, juga bagaimana efektivitas pengalaman belajar dievaluasi. Kemudian muncul pertanyaan, apa pentingnya perubahan kurikulum? Tentunya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Sebagai contoh, pada zaman ibu dan bapak guru sekolah, komputer baru dipelajari pada masa SMA, itu pun hanya sebatas menyalakan, mematikan, dan mengetik saja. Kita lihat anak zaman sekarang. Mereka sudah lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan layar gawainya. Berbicara dengan cita-cita, di saat Bapak Ibu guru menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lainnya. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita zaman sekarang lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi penemu aplikasi games, youtuber, konten kreator, animasi kartun, ilustrator, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya juga zaman. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu, bagaimana mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, selamat belajar, dan teruslah berproses.